teknologi yang sebetulnya tidak dibuka tetapi masih ada di dalam database SSCISN. Nah, setelah dilakukan seleksi melalui mekanisme UNBK dengan sistem UNBK, maka seluruh hasil seleksi tadi disampaikan diolah melalui sistem pengolahan di SSCISN yang algoritmanya tentu disesuaikan dengan keputusan Menteri PAN-RB termasuk juga afirmasinya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Kemudian baru dilakukan sanggah kalau Bapak Ibu ada yang merasa dirugikan dari hasil dilakukan sanggah dan baru pengumuman hasil akhir terhadap ketentuan apakah Bapak Ibu lulus seleksi atau tidak lulus seleksi. Nah, tahun ini belajar dari pengalaman tahun lalu, banyak sekali ya ini orang Indonesia kalau masih bisa curang ya kenapa tidak curang, itu yang kami berusaha untuk memperbaiki. Tahun lalu banyak sekali dari Bapak Ibu yang kemudian harus digugurkan karena Bapak Ibu menggunakan materai palsu. Jadi padahal menggunakan materai palsu itu adalah kejahatan serius Bapak Ibu karena itu diatur di dalam undang-undang perpajakan kita. Jadi tahun ini kemudian kami menyiapkan sistem pendaftaran itu dengan menggunakan materai. Jadi kita tidak lagi menggunakan materai fisik, tetapi menggunakan elektronik materai, dan kami bekerja sama dengan teman-teman di Peruri, dan Peruri sudah menyediakan beberapa provider untuk memudahkan Bapak Ibu bisa membeli materai untuk dicantumkan di dalam formulir lamaran Bapak Ibu. Dan nempel di dalam sistemnya. Nah, kalau begitu nempel nanti dia juga akan terkonfirmasi kepada sistemnya Peruri dan terkonfirmasi di dalam sistem e-materainya BKM. Kalau Bapak Ibu menggunakan e-materai tentu Bapak Ibu juga akan lebih dimudahkan, lebih diuntungkan karena Bapak Ibu tidak perlu kemudian mencari materai kemana-mana. Yang kedua juga Bapak Ibu tidak perlu lagi kemudian menempel, kemudian harus mengirimkan berkas. Di foto terus dikirimkan, tetapi langsung sistem langsung menampilkan di situ. Ada beberapa yang provider yang disiapkan oleh Peruri, yaitu ada di Pajakku, ini yang dikelola oleh teman-teman di Dijen Pajak, kemudian ada Fitnet, kemudian ada Mitracom, Ekasarana, dan Peruri sendiri, dan Koperasi Swadharma. Jadi silakan pilih di antara yang paling mudah bagi Bapak Ibu untuk memilih, yang penting materainya tertempel di dalam surat lamaran yang Bapak Ibu ajukan. Ini adalah jumlah soal yang nanti akan diujikan di seleksi kompetensi teknis. Totalnya ada sekitar 145 soal, 90 soal untuk kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial 25, sosiokultural 20, dan wawancara 10. Kalau untuk seleksi kompetensi teknis nilainya Bapak Ibu benar, jawaban Bapak Ibu benar, maka Bapak Ibu mendapatkan nilai 5, tetapi kalau salah, Bapak Ibu tidak mendapatkan nilai atau 0 atau tetap nilainya. Begitu juga dengan kompetensi manajerial, nilainya tidak fix karena ini adalah yang dilihat kecenderungan Bapak Ibu di dalam melaksanakan sistem manajemen. Jadi nilainya adalah dalam bentuk range 1 sampai dengan 4. Kalau kecenderungan Bapak Ibu sangat baik misalnya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 4. Tetapi kalau jauh dari yang ekspektasi, maka tentu Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 1. Yang Bapak Ibu tidak akan mendapatkan. Jadi saran kami, apapun misalnya kalau Bapak Ibu tidak memahami, ya jawab saja. Paling tidak Bapak Ibu mendapatkan nilai 1, syukur-syukur mendapatkan nilai 4. Untuk sosiokultural juga sama, nilainya dalam bentuk range dari 1 sampai dengan 5. Kalau Bapak Ibu menjawab paling menggambarkan pribadi Bapak Ibu adalah orang yang sosialita misalnya, tetapi sosialita bukan dalam arti yang aktif di sosial media, bukan itu, tetapi itu bukan artis, tetapi yang orang yang kemudian betul-betul mampu beradaptasi dengan baik kepada masyarakat. Karena yang kita harapkan ASN ini kan adalah juga sekaligus sebagai orang yang mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, tapi juga mampu beradaptasi dengan baik kepada masyarakat sebagaimana core value ASN yang berakhlak.
Jadi nilainya dalam bentuk range di situ, yaitu yang terendah itu adalah 1 dan yang tertinggi itu yang paling mendekati kecenderungannya mendapatkan nilai 5. Nah, kalau Bapak Ibu tidak menjawab, ya tentu nilainya 0. Ini juga sama seperti tadi, Bapak Ibu mengerti atau tidak mengerti sebaiknya dijawab. Minimal Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 1. Jadi ini yang kami sampaikan. Untuk wawancara juga sama, karena wawancara itu tidak bisa dengan hitam putih, jadi orang hanya bisa melihat kecenderungan, maka juga ada nilai range-nya di situ. Kalau kecenderungannya sangat baik, sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh pemerintah, maka tentu akan mendapatkan nilai maksimal yaitu 4, tapi karena kalau ekspektasinya jauh dari yang diharapkan oleh pemerintah, maka nilainya adalah 1 di situ. Nah, bagi teman-teman yang disabilitas ataupun yang formasi umum itu ada perbedaan waktu. Jadi untuk yang untuk disabilitas itu waktunya untuk di seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural itu waktunya dialokasikan 150 menit, sementara kalau yang umum itu 120 menit. Begitu juga dengan wawancara yang umum 10 menit dan yang disabilitas, teman-teman yang disabilitas itu sebanyak 15 menit. Sehingga secara keseluruhan waktu yang dialokasikan untuk seleksi ini bagi yang umum itu selama 130 menit dan teman-teman yang mengalami ada gangguan disabilitas itu waktunya sebanyak 165 menit. Ini adalah ancar-ancar jadwal seleksi yang kalau kita semua konsisten, tadi kami sampaikan, teman-teman kementerian lembaga bisa menyelesaikan input formasi pada besok sesuai dengan surat Ibu Sesmenpan, di mana batas waktu itu adalah besok. Karena setelah dilakukan Bapak Ibu melakukan input formasi, maka BKN akan segera melakukan verifikasi terhadap formasi yang Bapak Ibu input dan mencocokkan dengan keputusan Menteri Pan-RB. Nah, kalau ini kita bisa lakukan secara konsisten dalam waktu pengumuman itu, pembukaan seleksi ini bisa kita lakukan di tanggal 31 Desember dan kita akan bisa menyelesaikan seleksi terkait dengan bibit data nakes misalnya, itu diharapkan bisa diselesaikan seleksinya pada tanggal 13 Desember. Saya sebetulnya masih meminta Pak Kapus untuk waktunya agak dipendekkan lagi, karena tadi ada pertanggungjawaban anggaran yang harus masuk ke Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Desember. Jadi mungkin ini yang perlu waktunya memang menjadi sangat ketat dalam konteks sekarang ini. Karena biasanya kita melaksanakan seleksi itu di bulan-bulan Oktober. Ya, jadi kalau bulan Oktober itu akan sangat leluasa bagi kita untuk bisa menyelenggarakan di beberapa lokasi. Nah, untuk yang guru nanti menggunakan sistem UNBK, jadwalnya nanti biasanya akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh